Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bunga Artadila dengan NIM F1C124038 sebagai mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Kimia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Sains dan Teknologi, kepada yang saya hormati, Bapak Dosen Iwayan Sutapa MSc, saya selaku kelompok 12 dengan materi Epilog Sains dan Engineering menuju Filsafat Sains Baru. Dapat kita lihat pada bagian pendahuluan, terdapat 2 poin penting tentang apa epilog ilmiah itu dan mengapa itu penting. Yang pertama, epilog ilmiah adalah bagian penutup dari sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, atau makalah ilmiah yang berisi ringkasan pemikiran akhir, refleksi, dan pesan yang ingin disampaikan penulis setelah menyampaikan seluruh isi karya ilmiahnya. Dan yang kedua, mengapa epilog ilmiah itu penting? Epilog ilmiah penting karena merangkum temuan utama, memberikan implikasi praktis, dan menyajikan kesimpulan secara ringkas yang membantu pembaca untuk memahami keseluruhan penelitian dengan lebih baik dan memberikan wawasan tentang potensi penelitian di masa depan. Evolusi sains dan engineering. Secara keseluruhan, sains dan rekayasa adalah 2 bidang yang saling terkait erat dan terus berkembang. Sains menyediakan dasar pengetahuan, sementara rekayasa menerapkan pengetahuan tersebut untuk menciptakan solusi praktis. Keterkaitan dinamis antara keduanya memungkinkan kemajuan teknologi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia. Terdapat ketegangan dan juga sinergi dalam sains dan engineering. Ketegangannya, sains itu berfokus pada mencari kebenaran dan pemahaman tentang alam semesta, sedangkan engineering berfokus pada menciptakan solusi praktis untuk masa nyata. Adapun sinergi, teknik mendorong pemahaman baru dalam sains. Contohnya AI, bioteknologi, dan quantum computing. Pada filsafat sains klasik, terdapat 2 aliran filsafat ilmu yang berpengaruh dalam pemikiran tentang bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dan bagaimana kita dapat membedakan antara pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah. Positif logis menekankan pentingnya verifikasi empiris dan logika dalam membentuk pengetahuan ilmiah. Sementara falsifikasi yang diwakili oleh Karl Popper mengkritik pandangan tersebut dan menawarkan konsep bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui proses pembuktian kesalahan atau falsifikasi daripada verifikasi. Terdapat 4 ciri-ciri filsafat sains baru. Yang pertama, reflektif, yang berisi renungan atau pemikiran penulis terhadap topik yang telah dibahas. 2. Menyeluruh, mencakup keseluruhan isi karya secara ringkas, berisi renungan atau pemikiran penulis terhadap topik. Dan yang ketiga, memberi kesan akhir, seringkali menekankan pentingnya hasil penelitian atau makna dari pembahasan. Dan yang terakhir, bersifat ilmiah, tetap menjaga bahasa formal, objektif, dan juga logis. Ada tantangan dan juga peluang. Tantangan yang pertama berisi ketidakpastian dan kompleksitas ilmu, dampak etis dan sosial teknologi, ketergantungan terhadap industri dan politik, serta reduksi ilmu menjadi alat produksi. Peluang yang pertama berisi tentang pendekatan interdisipliner dan transdisipliner, inovasi teknologi dan refleksi filosofis, kesadaran etis dan regulasi global, dan yang terakhir, rehumanisasi ilmu dan juga teknik. Epilog menuju masa depan. Yang pertama, teknik membentuk sains. Engineering bukan sekedar aplikasi, tetapi juga membuat sains. Dan yang kedua, filsafat sebagai penentu arah. Filsafat bukan hanya refleksi, tetapi sebagai penentu arah.
Sampailah kita pada bagian akhir dari pembahasan di atas. Di sini saya menyimpulkan 2 poin penting. Yang pertama, filsafat sains baru menggeser fokus dari bagaimana ilmu membuktikan kebenaran menjadi bagaimana ilmu bekerja dalam dunia nyata sebagai aktivasi manusia yang bernilai, terbatas, tetapi sangat penting untuk membentuk masa depan. Dan yang kedua, sains dan teknik. Sains memberikan dasar untuk memahami, sedangkan teknik memberi sarana untuk mengubah. Keduanya tidak bisa dipisahkan jika kita ingin membangun masa depan yang cerdas, adil, dan berkelanjutan. Di sini saya memberikan sedikit kutipan penutup. Ilmu pengetahuan tanpa filsafat adalah buta, filsafat tanpa ilmu pengetahuan adalah hampa. Adaptasi dari Immanuel Kant. Saya, Bunga Artadila, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.